Baik, selamat pagi Bu. Pagi. Apakah benar ini dengan Ibu Lastri? Benar. Baik, sebelumnya perkenalkan ya Bu, nama saya adalah Astria. Saya adalah bidan yang berjaga pada pagi hari ini. Baik Ibu, jadi hari ini saya akan memberikan atau berbagi atau memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan ASI eksklusif ya. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mencari tahu atau membaca referensi terkait apa itu ASI eksklusif? Belumnya. Baik, kalau begitu apakah Ibu bersedia untuk dilakukannya pendidikan kesehatan? Bersedia ya Bu. Kalau begitu sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, mari kita cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Kita cuci tangan 6 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tangan bersih bebas kuman. Baik Ibu, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan ASI eksklusif ya. Di mana pendidikan kesehatan ini bertujuan untuk supaya ibu lebih memahami betapa pentingnya ASI eksklusif bagi bayi ya. Apalagi di era modern seperti ini sangat banyak sekali ya orang yang belum mengerti apa itu ASI eksklusif ya. Makanya di sini saya memberikan pendidikan kesehatan supaya ibu mengerti juga, memahami dan bisa menerapkan ya untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak ibu ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan itu apa itu ASI eksklusif. Sebelumnya Ibu pernah mendengar sekilas gitu apa sih ASI eksklusif? Menurut Ibu apa Bu? ASI dari kita sendiri, dari payudara kita, bukan? Oh oke. Memang ASI eksklusif itu benar ya, ASI dari payudara kita sendiri. Namun lebih tepatnya ASI eksklusif adalah ASI dari payudara kita sendiri yang diberikan kepada bayi ya 6 bulan pertama setelah kelahiran. Jadi ASI eksklusif itu pemberian ASI kepada bayi. Jadi ASInya itu diberikan benar-benar murni ASI Bu, tanpa tambahan atau campuran makanan lain. Seperti misalkan ibu memberikan ASI ya di 6 bulan pertama bayi baru lahir, namun ibu juga memberikan dia air putih, ibu juga memberikan dia makanan lain seperti buah-buahan. Nah itu namanya tidak eksklusif Ibu. Dikatakan eksklusif apabila kita benar-benar memberikan hanya ASI saja seperti itu. Jadi bayi hanya mengkonsumsi ASI dari ibu tersebut ya, tidak ditambah dengan makanan lain sekaligus, sekalipun itu air putih ya. Baik, sampai di sini paham Bu apa itu arti dari ASI eksklusif? Paham. Oke, nah selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa sih Mbak harus ASI eksklusif, kenapa sih tidak boleh diberikan makanan lain, padahal kan buah-buahan itu bagus sekali untuk bayi, untuk mendukung tumbuh kembang bayi. Kenapa? Kenapa cukup ASI? Apakah ASI sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi? Nah, di sini saya akan menjelaskannya lebih jauh. Baik Bu, untuk manfaat ASI eksklusif yang pertama ada sebagai kebutuhan sumber nutrisi. Nah, jadi ASI itu Bu ya mengandung protein, karbohidrat dan mikronutrien lain itu lebih tinggi daripada ASI-ASI yang lain, daripada jenis makanan pokok yang lain. Nah, selain dari segi nutrisi, ASI itu juga mengandung zat antibodi atau zat yang berperan sebagai daya tahan tubuh bayi, Bu. Nah, jadi berbeda dengan ketika ibu memberikan buah-buahan atau makanan untuk bayi yang lain, air putih seperti itu. Nah, pemberian ASI eksklusif itu bertujuan untuk memberikan porsi yang cukup ibu kepada bayi untuk tumbuh kembangnya, ya. Nah, selain itu ASI berfungsi juga untuk meningkatkan kecerdasan otak. Untuk yang ketiga, ASI itu dengan kita memberikan ASI itu bisa meningkatkan ya jalinan kasih sayang antara ibu dan anak, sehingga secara psikologis ikatan antara anak dan orang tua itu akan lebih erat ketika waktu kecil bayinya diberikan ASI ya. Berbeda dengan ketika bayinya dari kecil sudah dibiasakan minum di DOT, jadi udah nggak ada jalinan kasih sayang antara ibu dan anak seperti itu ya Bu. Nah, untuk yang berikutnya, ketika kita memberikan ASI saja kepada bayi, itu bisa mendukung ya, hemat ya. Kita bisa menghemat biaya, hemat obat-obatan, hemat tenaga juga Ibu. Bayangkan saja ketika kita memberikan susu formula.
atau memberikan ASI itu didot, susu didot atau air putih di botol ya, botol yang untuk ngedot adik bayi itu. Kita harus mengeluarkan biaya yang pertama. Yang kedua, kita butuh untuk mencuci dotnya. Sedangkan mencuci botol itu tidak boleh asal cuci, Bu, harus steril, harus kita masak air panas dulu, direndam dulu dalam air mendidih, baru bisa dikatakan botolnya itu steril, dan itu harus dilakukan setiap kali susu habis. Dan itu kan membutuhkan tenaga ya, Bu ya. Nah, kalau kita memberikan ASI, ASI itu sangat terjaminnya di dalam payudara. Kita tidak perlu lagi untuk mempermasalahkan tentang kesterilan, karena itu benar-benar fresh ya dari payudara langsung diberikan kepada bayi, seperti itu ya, Bu. Nah, untuk manfaat yang terakhir yaitu menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Jadi, Bu, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa ilmuwan, itu perbandingan antara bayi dengan ASI eksklusif dengan bayi yang tidak ASI eksklusif, itu perkembangan otaknya jauh lebih baik bayi yang minum ASI eksklusif ya, Bu. Maka dari itu kita sarankan untuk kita goncarkan sama-sama, ayo kita wujudkan, kita berikan ASI eksklusif kepada bayi-bayi kita. Jangan sampai dicampur dengan makanan atau minuman yang lain seperti itu. Baik Ibu, untuk selanjutnya, kenapa bisa dikatakan ada zat kekebalan tubuh dalam ASI ya? Yang pertama itu ada faktor bidus, fibidus, di mana faktor fibidus ini mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi. Ketika bayi baru lahir, Ibu, itu kan ususnya itu kalau kita bisa katakan itu belum matur atau belum siap untuk melakukan pencernaan ya, masih baru ususnya, masih baru ibaratnya seperti itu. Nah, ketika kita memberikan ASI itu dia tekstur baik dari segi konsentrasinya itu sangat cocok untuk usus. Dan ketika usus itu baru, ketika diberikan ASI itu bisa membunuh bakteri jahat yang di dalam usus. Dimana ketika ibu memberikan air putih atau susu formula yang lain itu belum tentu bisa bekerja seperti itu, sehingga sangat bagus ASI untuk sistem pencernaan bayi. Ya. Yang kedua, ASI itu mengandung laktoferin, di mana laktoferin ini suatu zat yang dapat mencegah dia itu semacam zat yang bisa membunuh bakteri jahat atau bakteri patogen yang ada di dalam usus bayi, seperti itu, Bu. Nah, untuk yang ketiga, ASI ini adalah anti alergi. Tidak ada ceritanya bayi itu alergi dengan ASI atau susu dari ibunya sendiri. Kalau susu formula itu tidak semua bayi bisa cocok, bisa jadi dia diare atau dia justru tidak doyan itu. Tapi kalau ASI itu anti alergi ya, Bu. Jadi semua bayi pasti mau dengan ASI-nya. Apalagi ASI ini adalah makanan pokok bayi ya. Oke, untuk yang keempat, ASI itu juga mengandung zat antivirus polio. Ya, walaupun polio itu nanti akan diimunisasikan kepada bayi, tapi ASI itu dia sudah bekal dari kecil. Kalau diberikan ASI eksklusif, dia sudah mempunyai vaksin alami dari tubuhnya untuk mencegah penyakit polio, seperti itu ya, Bu. Nah, untuk yang berikutnya, ASI itu membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat yang jahat yang masuk ke dalam tubuh bayi. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, Ibu? Belum ya? Masih bisa mencerna apa yang saya sampaikan ya? Betapa pentingnya ASI itu ya, Bu ya. Apalagi ASI eksklusif. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis ASI, Bu, sekarang. Tadi kan manfaatnya udah. Lalu zat apa sih yang ada di ASI udah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis ASI, di mana jenis yang pertama itu dikenal dengan nama kolostrum, atau ketika ibu selesai melahirkan 1-3 hari pertama itu ibu ASI-nya yang keluar adalah cairan kuning ya, kuning bening, di mana orang awam ya seringnya itu dibuang karena mereka menganggap bahwa oh ini ASI pertama kali dan dia kotor, seperti itu, dibuang akhirnya. Padahal Ibu yang harus Ibu tekankan ya, yang akan saya tekankan, ini sangat penting sekali. ASI kolostrum ini khasiatnya zat gizi dan kandungannya itu jauh lebih baik daripada ASI-ASI setelah 3 hari tersebut ya, setelah kolostrum tersebut. Nah, cairan ini kental Ibu, berwarna kuning, dia
produksi 1 sampai 3 hari setelah melahirkan. Dan kalau bisa ketika bayi mau menyusu langsung berikan aja Bu, mumpung kolostrum kan, mumpung ini ASI yang sangat-sangat berkhasiat seperti itu. Nah, dia kolostrum ini Bu, ASI yang pertama ini dia berfungsi sebagai pencahar atau memperlancar pencernaan bayi. Di awal dia lahir di bumi seperti itu. Di awal dia harus menyesuaikan adaptasi dengan lingkungan luar ya, di mana proses pencernaannya dimulai seperti itu. Nah, ASI kolostrum ini juga dia memiliki kandungan karbohidrat, protein dan lemak serta ada antibodi untuk dia 6 bulan ke depan ya. Jadi sangat pentingnya ini kolostrum, dan saya suka sedih kalau mendengarkan bahwa ada ASI kolostrum yang dibuang dikarenakan dia warnanya nggak putih seperti putih susu, namun warnanya kuning. Akhirnya dibuang, ya Allah, itu sayang sekali. Oke Ibu ya, jadi nanti ini Ibu H+2 melahirkan kan ya? Jadi insya Allah kolostrumnya masih diproduksi di situ, jangan sampai dibuang ya Bu ya. Kalau payudaranya penuh nanti bisa dipompa aja, ditaruh di freezer seperti itu. Nanti saya akan menjelaskan terkait dengan penyimpanan ASI ya. Oke, nah setelah kolostrum itu kan untuk 1 sampai 3 hari pertama Ibu, ASI yang keluar adalah ASI kolostrum. Nah untuk yang kedua itu ada air susu masa peralihan Ibu, dimana nanti itu ada 3 jenis ASI pada dasarnya. Yang pertama ada ASI kolostrum atau ASI yang pertama tadi. Yang ketiga ada ASI matur atau ASI yang benar-benar disebut dengan ASI. Dan ASI peralihan. ASI peralihan ini berada di antara ASI kolostrum dengan ASI matang atau ASI matur ya. Nah, di mana air susu masa peralihan ini dia merupakan ASI diskresi pada hari 4 sampai hari 10. Jadi dari hari pertama Ibu bersalin sampai hari ketiga itu Ibu memproduksinya kolostrum. Ini ASI yang sangat manjur tadi khasiatnya. Untuk hari yang keempat sampai hari ke-10 Ibu memproduksi ASI peralihan. Nah, untuk hari berikutnya, hari ke-10 sampai seterusnya Ibu memproduksi ASI matur atau ASI yang sesungguhnya. Nah, untuk ASI peralihan ini Bu, kadar proteinnya makin rendah. Nah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemak itu semakin tinggi dan volumenya juga meningkat ya. Jadi yang tertinggi tadi kolostrum, di mana proteinnya sangat tinggi, namun kalau udah di peralihan dia proteinnya turun seperti itu. Tapi kita harus tetap memberikan ASI kepada bayi ya. Untuk yang ketiga ada ASI matur Ibu, di mana ini adalah ASI yang sesungguhnya. Dia merupakan cairan berwarna putih kekuningan ya. Ya ASI itu ASI susu biasa itu Bu. Nah, dia tidak menggumpal ketika dipanaskan. Kalau kolostrum dipanaskan menggumpal Ibu, yang ASI pertama tadi. Oke, dan di mana ASI matur ini terdapat antimikrobial atau antibakteri. Oke, dan juga ada antibodi yang berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh si bayi. Seperti itu ya Bu. Oke, untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara memperbanyak produksi ASI ya. Bayi kan menyusui itu setiap 2 jam ya, selama 10-15 menit biasanya, normalnya seperti itu. Tapi kalau memang dia lebih sering menyusui dari frekuensi yang diprediksikan itu justru bagus ya Bu. Yang penting bayi jangan sampai tidak mau menyusui. Nah, kalau tidak mau menyusui itu masalah, dan kita harus menindaklanjuti hal tersebut dan harus segera memberikan tindakan ya Bu. Oke. Nah, bangunkan bayi, buka ya Bu gedongnya. Terus yang membuat dia merasa gerah buka aja. Jadi pastikan dia tuh merasa nyaman. Sehingga ketika dia merasa nyaman, barulah dia memikirkan bahwa dia membutuhkan ASI. Saya lapar seperti itu. Kalau dia nggak nyaman, gimana mau bilang memberikan sinyal seperti itu. Jadi kenyamanan nomor 1 Bu. Pastikan bayi senyaman mungkin. Lalu ketika kita menyusui bayi itu posisinya harus benar-benar nyaman ya Bu, dengan cara kepalanya ditaruh di lipatan siku di sini. Nanti tangannya ini, telapak tangan kita menyangga di bagian punggung sampai pantat bayi ya. Untuk tangan kanannya kita bisa juga mungkin membelai-belai dia, atau kita bisa menggunakan untuk mempaskan posisi payudaranya seperti itu. Nah, ketika tidur ya Ibu, kalau bisa tidurnya 1 ranjang saja dengan diri bayi, karena kan banyak ya kasus ketika punya bayinya ditaruh di di keranjang bayi, itu bayinya sendiri di situ, nanti orang tuanya di sampingnya di bed yang berbeda seperti itu. Kalau saya menyarankan kalau bisa ibu dan bayi itu tetap 1 ranjang.
Ya, selain kita lebih mudah menjangkaunya ketika dia mungkin tiba-tiba menangis tengah malam, itu kita juga bisa meningkatkan ikatan batin ya Bu, karena ikatan batin antara anak dan ibu itu sangat penting ya. Karena selain berperan untuk perkembangan psikologis dari anak tersebut, itu bisa berpengaruh sampai kelak dia dewasa. Ketika ikatan batin dari seorang ibu dan anak itu sudah tertanam mulai dari dia kecil, insya Allah nanti ketika besar dia akan menjadi anak yang nurut sama orang tuanya, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu Ibu? Belum ya Bu ya. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara memeras ASI Bu. Kalau payudaranya terasa penuh, tadi Bu bilang payudaranya kadang penuh ya. Oke, nah nanti siapkan cangkir Bu, siapkan cangkir atau gelas yang bertutup. Dan pastikan gelasnya itu dicuci dulu dengan steril ya, dengan cara direndam di air yang mendidih ya, tidak cukup air hangat Bu, air mendidih. Nah, habis itu payudara itu dikompres Bu dengan kain dengan kain atau handuk hangat, lalu dimasas Bu atau dipijat pelan-pelan ya, rileks aja. Nah, habis itu ulangi pijatan ya di sekitar payudara secara merata. Nah, untuk yang berikutnya kita bisa lakukan ibu jari itu Bu, jadi dipijat tuh pelan-pelan yang rata, kita rileks aja karena ketika kita stres memang payudara itu juga kayak kaku seperti itu, jadi kita rileks aja seperti itu. Nah, setelah dipijat-pijat itu kita ketika dipijat nanti akan asinya keluar dengan sendirinya, nanti kita taruh di gelas langsung itu ya Bu. Untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara penyimpanan ketika ibu memerah ASI. Nah, kalau tadi kan diperah ASInya, kalau payudaranya bengkak, produksi ASInya deras sekali, sedangkan mungkin bayinya menyusunya tidak balance dengan produksi ASI yang terjadi seperti itu, ibu bisa menyimpan ASInya ya. Nah, simpan di udara terbuka Ibu. Kalau Ibu menyimpannya di udara terbuka, itu ASI bisa bertahan 6-8 jam Bu. Nah, kalau Ibu simpan dia di lemari es yang di luar, bukan di freezer ya Bu ya, itu dia bisa bertahan 1 kali 24 jam. Lalu kalau Ibu menyimpan ASINya di lemari pendingin atau di freezer, dia beku, itu bisa bertahan sampai 6 bulan Bu. Oke. Nah, setelah ASI didinginkan, bila perlu itu ASI tidak boleh direbus Bu. Jadi ketika dia didinginkan, dingin banget kan itu Bu. Ya udah, biarkan saja sampai dia mengikuti suhu ruangan. Jangan biar cepat meleleh ketika ASI beku, biar cepat meleleh saya rebus. Tidak boleh Bu ya, karena merebus bisa membuat zat-zat aktif dalam ASI itu mati ya. Sehingga sama saja dong ASINya nggak mengandung zat gizi seperti itu. Nah, untuk yang terakhir saya akan menjelaskan tentang penerapan ASI eksklusif ya Bu ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan banyak tentang ASI itu sendiri. Nah, sekarang ASI eksklusif, di mana kalau Ibu bekerja, Ibu kalau boleh tahu ini juga bekerja ya? Ya. Bekerja ya. Oke, nah kalau selama cuti Ibu hanya memberikan ASI saja. Lalu sebelum masa cuti habis, ubah pola minum bayi dengan ASI perah. Jadi Ibu kalau nggak cuti, Ibu kerja, Ibu bisa menyimpan ASI perah untuk diberikan kepada bayi. Kadang kan orang tidak memberikan ASI eksklusif. Kenapa Ibu tidak memberikan ASI eksklusif? Karena saya kerja. Alasan yang paling sering saya dengarkan adalah karena Ibu bekerja. Nah, sedangkan sekarang kan kita ada kulkas ya, ada punya freezer, jadi kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada dengan cara memerah ASI. Jadi jangan sampai kita melewatkan pemberian ASI eksklusif hanya karena pekerjaan seperti itu. Sedangkan ASI eksklusif ini sangat berperan penting untuk perkembangan si bayi seperti itu. Nah, sebelum berangkat bekerja, Ibu bisa menyusui bayi. Kalau Ibu memang bekerjanya lama, mungkin bisa diberikan ASI perah. Tapi kalau bekerjanya mungkin lekas pulang, ya langsung berikan ASI yang fresh ya Bu ya. Jadi jangan sampai ketika Ibu nyetok ASI perah di lemari es, habisin aja yang ada di lemari es, nanti baru menyusui saya. Jangan seperti itu ya Bu. Jadi utamakan dulu ASI yang fresh dari Ibu sendiri. Nanti kalau kepepet Ibu nggak bisa memberikan ASI secara langsung, barulah Ibu menggunakan ASI yang disimpan di lemari es seperti itu.
Nah, untuk selama di kantor atau ibu bekerja, itu perah ASI setiap 3-4 jam sekali ya, untuk menghindari payudara bengkak atau terlalu penuh dengan produksi ASINya yang deras ya. Oke, nah simpan di lemari es atau bawa pulang tadi ASI perahnya. Kalau di suhu ruangan kan bisa tahan sampai 6-8 jam Bu. Nah, jadi bisa ditunggu nanti dibawa pulang ya. Oke, nah setelah dihangatkan, itu bisa langsung diberikan kepada bayinya. Mungkin ada neneknya yang menjaga si dedek di rumah, bisa diberikan ASINya. Sehingga walaupun ibu bekerja, dan jadi tuh di sisi lain ibu bisa bekerja, di satu sisi ibu juga bisa memenuhi kebutuhan bayi dengan cara memberikan ASI eksklusif seperti itu ya Bu ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak. Kalau tidak ada, bagaimana Ibu setelah saya menjelaskan panjang lebar, apakah kira-kira bisa dimengerti? Bisa ya. Kalau bisa mungkin saya ingin tanya Bu beberapa yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ibu kalau boleh tahu, untuk penyimpanan ASI atau ASI perah kalau di udara terbuka itu tadi bertahan berapa Ibu? Berapa jam? 6-8 jam. Oke. Kalau untuk di lemari es Ibu, yang di luar yang bukan freezer? 24 jam. Oke, kalau untuk yang di freezer Bu? 6 bulan. 6 bulan ya. Oke. Saya rasa Ibu sudah memahaminya dengan baik ya untuk proses pemerahan ASI, berapa durasi yang ASI bisa bertahan di tempat atau suhu tertentu. Saya sampaikan semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Ibu ya, sehingga ASI eksklusif ini tetap diterapkan. Jadi bagaimana Ibu? Kira-kira Ibu apakah akan memberikan ASI eksklusif? Apakah Ibu yakin? Iya. Oke, kalau begitu terima kasih ya Bu ya. Saya senang sekali ketika mendengar seorang ibu ingin memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Karena saya sangat menyayangkan sekali ketika ada orang tua tidak mau memberikan ASI eksklusif, padahal ASI eksklusif itu sangat penting ya. Baik Ibu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin itu dulu dari saya. Nanti kalau Ibu ada keluhan atau apa yang Ibu ingin diskusi ya lebih jauh, bisa langsung datang kemari ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata ya Bu. Selamat pagi.